Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial channel. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendeteksi data. Apakah data itu sudah disimpan atau belum, dan juga apakah data yang kita hapus itu benar-benar telah terhapus. Konsep ini adalah konsep yang sangat sangat baik. Maksud saya konsep yang sangat diperlukan bagi teman-teman yang ingin membangun aplikasi yang interaktif. Jadi sehingga user itu benar-benar tahu apakah data yang diinputkan oleh user itu benar-benar tersimpan, benar-benar terupdate, atau benar-benar terhapus. Kenapa? Karena masih kebanyakan kita masih belum menggunakan teknik ini dalam melakukan insert, update, dan delete. Tentunya kita nanti akan ada sedikit perubahan di dalam kelas yang kita buat, di dalam metode yang kita buat, baik insert, delete maupun update. Kenapa? Karena ya itu tadi fungsinya untuk agar aplikasi kita ini interaktif. Yang saya jelaskan di teori-teori sebelumnya adalah masih ada beberapa kelemahan. Sengaja saya buat seperti itu karena biar teman-teman paham dulu bagaimana cara menggunakan query, cara menggunakan kelas dan atribut maupun komponen-komponen objek yang lainnya. Oke, kita akan coba masuk ke dalam kelas siswa, kelas yang nama siswa. Sebelum itu kita masuk ke get data dulu, bagian modul. Di dalam get data kita masuk ke sini. Nah, kita fokus pada yang namanya CRUD data. Nah, CRUD data digunakan untuk melakukan insert, update, dan delete. Nah, di sini nilai kembaliannya dari fungsi ini, nilai kembaliannya adalah true dan false. Nah, nanti di sini kita akan modif sedikit saja. Saya sudah menyiapkan query-nya di sini. Maksud saya sudah menyiapkan codingnya di sini. Nah, ini adalah coding yang akan kita buat di video kali ini. Gunanya adalah untuk mendeteksi itu tadi, apakah data-data benar tersimpan, terupdate, atau sudah dihapus. Soalnya ketika kita memiliki sebuah database yang baik, memiliki sebuah foreign key yang baik, terkadang ada beberapa hal yang berkaitan dengan hak akses data, yaitu ada sebuah tabel yang memang tidak bisa dihapus, data yang tidak bisa dihapus berkaitan dengan foreign key, dan juga beberapa data yang memang tidak bisa dihapus karena hak akses yang kita miliki. Oleh karena itu, kita akan memodif sedikit yang namanya CRUD data. Nah, kemudian kita tambahkan di sini as integer. Nah, setelah itu nilaiku ini nanti kita ubah mirip dengan yang di bawah, yaitu row affected. Nah, row affected ini biasanya terlihat pada saat kita menginjek langsung data yang ada di dalam yang ada di dalam SQL. Biasanya kalau kita menginputkan data, biasanya one row affected, kalau di delete null row affected. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa nih pakai konsep seperti itu. Jadi kita tulis nothing. Nah, kemudian row affected ini akan kita masukkan ke dalam CMD. Nah, gunanya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, CMD execute non query ini digunakan untuk memerintahkan apa yang di dalam MySQL command ini kemudian dikembalikan kepada nilai row affected. Kembaliannya adalah 0 dan 1. Jika row affected-nya itu 1, maka dia akan berhasil di insert atau di update, terutama delete.
Kalau delete row affected-nya itu 0, maka itu data berhasil dihapus, seperti itu. Jadi kalau delete adalah kebalikan dari insert update untuk row affected-nya. Kemudian kita kembalikan lagi di sini, tulis juga row affected. Nah, sama bukan? Coba kita cek antara ini dengan ini. Nah, insya Allah sama. Setelah itu kita save. Nah, setelah di save kita masuk ke dalam kelas siswa. Kita masuk ke dalam metode insert, yaitu ini sudah ada metode insert. Nah, pada awalnya kita membuat adalah s-boolean, kembaliannya adalah s-boolean. Sekarang kita ganti menjadi integer. Kenapa? Karena nilai kembalian di sini adalah integer. Jadi kita gunakan ini adalah integer. Kemudian hasil s-boolean kita ganti menjadi integer dengan nothing. Nah, setelah itu kita akan masukkan karena tadi if row affected-nya itu 0, jika row affected-nya itu 0 maka kan gagal tersimpan. Nah, kita kopikan aja di sini. Saya sudah punya codingnya di sini, daripada saya ngetik lagi bikin lama menurut saya. Setelah itu kita buka. Nah, jika hasilnya itu 0, jika nilai kembalian dari get data ini adalah 0, nilai kembaliannya ini adalah 0, nah maka data gagal disimpan mixbox box-nya. Nah, jika kembaliannya itu selain dari 0, maka data berhasil disimpan, seperti itu. Jadi kita akan mengambil, nah karena ini hasil tadi kita deklarasikan adalah sebagai integer. Nah, kita deklarasikan sebagai integer, maka di sini juga integer. Jadi kembaliannya karena dikembalikan, row affected-nya ini dikembalikan berupa integer, maka hasil di sini pada saat kita memanggil data berarti di sini juga harus hasilnya berupa integer. Nah, jika seandainya boolean, tetap gunakan boolean. Nah, setelah itu kita coba, kita play, entah ini berhasil apa enggak. Kemudian kita inputkan data S00000008. Kemudian kita isikan namanya, kemudian kita simpan. Apakah Anda akan ya? Yes. Nah, data berhasil disimpan. Ini adalah mixbox box yang pertama. Nah, ini adalah mixbox box yang kedua. Nah, karena di sini keluar di sini juga ada mixbox box. Nah, kemudian di form siswa juga ada mixbox box, maka fungsi yang kita pakai adalah mixbox box yang ada fungsi yang tidak kita pakai, maksud saya fungsi yang tidak mixbox box yang tidak kita pakai adalah yang di dalam form. Karena tentunya kalau tentunya kalau kita menggunakan mixbox box yang di form ini yang kita gunakan, maka aplikasi ini tidak akan interaktif. Kenapa? Baik gagal maupun tidak gagal, maka mixbox box akan tampil. Jadi kita tunjukkan letak tidak interaktifnya itu seperti apa. Kita hapus dulu ini. Maksud saya matikan dulu. Ini akan saya matikan. Kemudian saya akan menggunakan ini. Jadi checking datanya, checking datanya akan saya lepas. Nah, konsep ini juga menerapkan seandainya pun kita tidak menggunakan konsep checking data, metode ini
bisa digunakan untuk melakukan checking data. Sehingga menurut saya metode ini lebih simpel daripada kita harus melakukan checking data. Tapi terserah teman-teman mau pakai yang mana, karena yang saya ajarkan di sini tentunya menunjang bagaimana bagaimana teman-teman untuk melakukan coding. Nah, oke, kita akan simpan. Maksud saya kita akan running. Nah, kita coba masukkan S15 00007. Nah, di sini kan sudah ada nih 007. Nah, maka kita isikan terserah, karena ini checking datanya menggunakan ID ID siswa, maka kita kasih nama yang terserah, seandainya Rina. Oke, kita masukkan aja Rina. Kita simpan. Nah, data gagal disimpan. Nah, berarti kan nah, tapi kenapa data berhasil disimpan? Nah, karena ini belum saya matikan di sini. Di dalam nah, coba ini saya matikan. Ini aja deh, saya matikan juga. Nah, kemudian saya masukkan S008. Dia kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Tapi mana? Harusnya data tidak bisa disimpan. Kenapa? Karena S008 ini adalah primary key, dan konsep dari database, jika primary key-nya sama, data primary key-nya sama, maka dia tidak bisa di-insertkan, maksudnya tidak bisa disimpan. Tapi kenapa pada saat saya tekan simpan, ini data berhasil disimpan? Nah, itulah yang membuat aplikasi ini tidak interaktif. Kenapa? Karena message box-nya ini berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan row affected tadi. Nah, seandainya saya ini hapus, seandainya saya akan membuat sebuah aplikasi yang interaktif, maka message box ini saya akan hapus, kemudian saya akan ambil message box yang ada di dalam sini. Kita buka ini. Nah, oke, kemudian kita play. Nah, kita isikan lagi, coba S00008, kemudian namanya Dina, kemudian kita simpan. Datanya sama. Nah, harusnya kan gagal tersimpan, berarti aplikasi ini benar dan juga aplikasi ini interaktif. Seperti itu. Nah, sehingga konsep ini akan menghilangkan seluruh message box yang ada di dalam seluruh message box yang ada di dalam form. Jadi kita pindahkan seluruh message box yang ada ke dalam sebuah method. Nah, jadi nanti kontrolnya ada di dalam method. Nah, kemudian kita akan tunjukkan lagi, saya akan tunjukkan lagi bagaimana sih sebuah data yang dia merupakan sebuah data yang dia merupakan foreign key di dalam tabel lain. Jadi seperti ini. Kelas kan tabel kelas, form kelas kan akan berkaitan dengan form siswa. Jadi data yang ada di dalam sini, data yang ada di dalam ID kelas ini merupakan sebuah ID kelas yang di sini merupakan foreign key dari ID kelas, dari kelas. Maksudnya ID kelas ini merupakan primary key yang ada di dalam form kelas. Nah, jadi pada saat dua tabel yang saling berhubungan dan dia dan primary key di tabel yang pertama itu merupakan atau berelasi dengan tabel kedua, itu dikatakan foreign key.
Nah, di dalam konsep database, yang namanya foreign key ini, ketika tabel yang pertama, data di tabel pertama ini dihapus, maka database akan menolak untuk menghapus karena primary key yang ada di tabel 1 ini masih digunakan oleh tabel yang kedua. Jadi seperti ini. Atas nama Sule, dia menggunakan ID kelas dengan kelas 12 IPA 4. Nah, nantinya pada saat saya akan menghapus ID kelas K001 yang ada di dalam tabel kelas, secara otomatis dia tidak akan bisa terhapus. Kenapa? Karena ID kelas 001 ini masih digunakan oleh Sule. Loh, kenapa kok tidak bisa dihapus? Iya, karena dia adalah sebuah foreign key. Nah, seperti itu. Ada teknik memang kita bisa menghapus ID kelas ini, namun efeknya adalah seluruh data siswa yang menggunakan ID kelas K001 itu juga akan ikut dihapus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kembali lagi kepada konsep database, yaitu konsistensi data. Nah, jika teman-teman masih belum mengerti apa sih yang namanya konsistensi data, silakan pelajari lagi. Jadi yang dimaksud data tidak konsisten adalah seandainya saya menghapus di ID kelas, maksudnya saya hapus di tabel kelas K001, oke, bisa dihapus. Nah, namun di sini K001 masih muncul. Nah, itu kan sudah tidak ada korelasinya, sudah tidak ada referensinya. Jadi kita akan cari tuh, loh, ID kelas 001 ndak ada, tapi kenapa kok di ID siswa K001 ini ada? Nah, itu kan sudah terjadi tidak konsistensi data. Konsistensi datanya sudah hilang. Nah, tujuan didirikannya database adalah yang pertama itu sebuah konsistensi data. Oke, kita akan coba bagaimana bagaimana untuk mempertahankan konsistensi data di dalam aplikasi yang tentunya akan tetap interaktif dengan user. Nah, kita ganti dulu projectnya. Kita akan startupnya kita akan ganti jadi form kelas. Kita simpan. Oke. Nah, kita masuk ke dalam form kelas. Nah, di sini kan kita sudah buat btn simpan ini. Btn hapus nih ya. Iya. Kemudian kita masuk ke dalam form kelas. Nah, di sini saya sudah siapkan seperti yang tadi. Di coding yang pertama adalah kita memiliki coding yang ini. Nah, karena saya sudah siapkan, jadi ini saya matikan. Kemudian saya aktifkan yang ini, yang baru. Ini tidak ada jauh bedanya, tidak jauh beda dengan apa yang ada di dalam simpan tadi. Nah, kemudian coba kita play. Kita klik 2 kali di sini, kita hapus. Data gagal dihapus, data masih digunakan untuk keperluan data lain. Jadi di sini hasilnya jika row affected-nya 0, jika row hasilnya adalah 0, integernya adalah 0, tidak ada yang dihapus, maka data gagal dihapus. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, dia adalah foreign key di dalam siswa. Nah, sehingga kita harus menjelaskan kepada user
bahwa data yang akan kita hapus ini tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena masih digunakan oleh data yang lainnya. Bisa juga teman-teman tidak menambahkan ini, tidak masalah. Kita akan tutup ini, kemudian kita play. Nah kemudian coba sih kita akan hapus K02 ini, kemudian kita hapus. Nah tidak ada yang terjadi. Nah kalau seperti ini kan kemungkinan besar kan user bertanya-tanya, iya ini datanya sudah dihapus tapi kenapa kok masih ada datanya. Nah kembali lagi untuk segi user friendly-nya kurang, jadi kita harus menambahkan apa yang namanya MissXbox ini. Itulah kegunaan dari MissXbox. Jadi menurut saya lebih baik kita menggunakan MissXbox yang bisa membuat dialog interaktif dengan user daripada kita membuat sebuah MissXbox yang berdiri sendiri, yang seperti saya jelaskan di awal tadi, seperti itu. Sehingga kita akan coba lagi, kita akan coba isikan K001, kemudian 12 IPA 1, kemudian kita simpan. Nah loh, kok tidak tersimpan? Ada apa ini? Oh ya, karena tadi CRUD datanya diganti, maka kita harus menggantinya juga jadi integer. Kemudian di sini tetap ini hasil. Kemudian kita ganti di sini integer sama dengan nothing. Nah setelah itu oke. Kemudian kita isikan K000 berapa sih? 3 ya. 3. Kemudian 12 IPA 1. Kemudian kita simpan. Nah, keluar datanya seperti ini. Kemudian bagaimana kalau kita hapus? Nah, K003 ini kan masih belum dipakai di data siswa. Nah, bagaimana kalau kita hapus? Kita akan hapus. Nah, data berhasil dihapus. Nah, otomatis kembali. Nah, bagaimana kalau K001 ini kita ganti? Kita hapus. Nah, data gagal dihapus. Data masih digunakan oleh keperluan data lain. Nah, letak interaktifnya adalah di sini. Jadi user itu mengerti, oh iya ternyata data ini tidak bisa dihapus. Karena apa? Karena data ini masih digunakan di data siswa. Nah seperti itu. Bagaimana? Apakah teman-teman paham dengan penjelasan saya ini? Jika masih belum paham, silakan hubungi saya. Nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jika memang ini masih sulit dicerna oleh teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kita akan ketemu di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Silakan gunakan konsep ini agar teman-teman bisa membuat sebuah program yang interaktif dengan user, dan juga bagus di mata user. Pesan saya, silakan video ini di subscribe, di share, kemudian like. Seandainya ada pertanyaan silakan isi kolom komentar. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada suara-suara yang tidak enak tadi. Mungkin suara mobil, suara apa, karena saya dekat dengan jalan. Kemudian ada suara orang, mungkin karena ibu saya lagi masak. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.